Mengapa Allah membiarkan kejahatan itu terjadi? Saya merenungkannya adalah itu justru kesempatan Allah membiarkan kita untuk terus bertobat, membiarkan manusia untuk terus berbenah. Hari ini kita mendengarkan sabda yang sungguh-sungguh berat. Kenapa? Sabda Yesus itu penuh wibawa, penuh kuasa. Dengan wibawanya, dengan kuasanya, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, marilah di awal hari ini kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa baru untuk hidup kita. Tuhan senantiasa mengasihi, bahkan menerbitkan matahari, memberikan hujan bagi yang jahat dan bagi yang baik. Tuhan Allah yang seperti itulah yang layak kita hormati dan yang layak kita teladani untuk menuju kesempurnaan seperti Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki matahari bersinar menerangi orang baik dan jahat. Segala yang bergerak dan merayap, Engkaulah pemberi sinar kehidupan. Kami mohon, semoga kami semakin mengenal Putramu dan menerima belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya, "Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus kepada para murid, "Kalian telah mendengar sabda, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kalian menjadi putra dan putri Bapamu di surga. Sebab ia membuat matahari terbit bagi orang jahat maupun orang baik. Hujan pun diturunkannya, baik bagi orang benar maupun bagi orang tidak benar. Bila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apa kelebihanmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat yang sama? Dan bila kalian hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa kelebihanmu dari orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, hendaklah kalian sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pernahkah Anda semua melihat matahari berhenti? Ataukah pernah mengalami bahwa hari itu berhenti? Ini hari Sabtu ya, berarti Sabtu ini berhenti dan tidak ada hari Minggu lagi? Belum pernah. Itu terjadi kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Hari terus berjalan, matahari terus berputar. Itu gambaran betapa secara sederhana kita mengalami, menyadari Allah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus tadi adalah Allah Bapa yang baik. Kendati tahu bahwa hari Selasa, hari Rabu ada orang yang jahat, hari Kamis ada perang, hari apalah ada perkelahian, ada rancangan kejahatan, tetapi matahari tetap terbit, hari tetap berjalan. Maka timbullah pertanyaan, mengapa Allah membiarkan kejahatan? Mengapa Allah membiarkan itu terjadi? Saya merenungkannya adalah itu justru kesempatan Allah membiarkan kita untuk terus bertobat, membiarkan manusia untuk terus berbenah. Hari ini kita mendengarkan sabda yang sungguh-sungguh berat. Karena apa? Sabda Yesus itu penuh wibawa, penuh kuasa. Ketika tadi Yesus mengutip, kamu telah mendengar sabda, itu artinya Taurat pernah mengatakan, Nabi pernah mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, dengan wibawanya, dengan kuasanya, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Yesus meminta kita supaya sempurna seperti Bapa yang tadi saya uraikan. Menerbitkan matahari tanpa pandang bulu, entah dia jahat, entah dia baik. Saya merenungkan bacaan hari ini demikian, Bapak Ibu Saudari-saudara. Di antara kita belum pernah mengalami hidup yang sangat netral. Sebaik-baiknya kita, setulus-tulusnya kita,
sekeinginan baik kita bagi orang lain, tetapi tetap aja yang membenci kita. Istilah menganiaya, saya terjemahkan dalam konteks hidup kita, tidak harus dengan kekerasan ya, tapi kalimat-kalimat yang tajam menusuk batin, bisa jadi itu bentuk aniaya bagi kita. Maka orang-orang yang membenci itu ada di sekitar kita, apapun kita. Entah itu karena kebijakan kita, entah itu perkataan kita, entah itu perilaku kita, entah itu keputusan kita. Nah, orang lain yang merasa sakit lalu membenci kita, seringkali merancang kejahatan untuk kita. Disitulah kita dipanggil mendoakan mereka, memberi doa, memberi kasih, memberikan perhatian dengan meluangkan waktu berdoa. Seperti Allah Bapa kita yang sempurna itu tetap menerbitkan matahari baik untuk mereka yang jahat maupun mereka yang baik, memberikan hujan pula bagi mereka yang jahat dan baik. Hari ini kita dipanggil, marilah kita menjadi pribadi Kristiani yang berbeda, bukan asal beda. Pembeda kita dengan orang lain adalah kalau mereka membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membalas kejahatan dengan memberi doa. Pernahkah kita mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita, yang melukai hati kita, entah perkataannya, entah sikapnya untuk kita? Saatnya kita mendoakan mereka dan menghidupi sabda Tuhan kalau memang kita menjadi orang Katolik, pengikutnya yang setia. Kita hening senak, kita resapkan sabda Tuhan. Tuhan bersabda, hendaklah kalian sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Sempurna, Engkau menghendaki kami sempurna sebagaimana Engkau sendiri. Semoga kami memahami artinya dalam diri Yesus Putramu, dan berkenankanlah kami buktikan cinta kasih-Mu dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu besok di channel di jam 8 dalam perayaan Ekaristi mingguan. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas sepanjang hari ini, pekerjaan pelayanan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita diutus. Amin. Dadah. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Yesus